Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar semua teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Ya, kembali lagi di acara ngaji IT, ngoprek agar teruji. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, karena di day keempat ini kita ada guest star pertama dari acara ngaji IT. Jadi pastinya akan sangat seru dan jangan sampai teman-teman terlewatkan dari materi sesi malam ini. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu. Jadi saat ini yang bertindak sebagai moderator adalah saya sendiri, yaitu Ali Imran, saya dari SMK Harapan Bangsa, yang akan memandu acara sesi malam ini. Nah, sesuai yang tadi saya sampaikan, di sesi malam ini adalah sesi guest star, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak April Rustianto, seperti teman-teman udah lihat di posternya mungkin. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, karena ini sesi spesial, akan ada door prize. Akan ada hadiah ataupun reward bagi peserta yang nantinya akan memberikan pertanyaan terbaiknya. Jadi silakan serang pertanyaan atau banyak bertanya saja di kolom komentar, karena saya selaku moderator nanti akan pilih 2 terbaik yang akan diberikan door prize. Oke? Nah, acara ini disponsori oleh Netter Universe atau Netter. Jadi silakan teman-teman juga boleh kunjungi Instagramnya di netter.universe. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di tkj.harbas. Nah, itu saja. Mungkin sekarang saya coba sapa pemateri kita malam ini. Halo Pak April, udah bergabung? Oke, siap. Wah, alhamdulillah. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah masih kenyang. Alhamdulillah ya, tadi kita habis buka bersama. Yap. Jadi malam ini kita akan membawakan materi yang akan dibawakan oleh Pak April, yaitu tentang perkembangan komunikasi seluler dari masa ke masa. Nah, detailnya apa yang akan dibahas, langsung saja nanti kita simak materi hebat, materi menarik, materi yang gak kalah seru dari materi-materi sebelumnya. Bisa langsung kita mulai atau bagaimana Pak April? Oke, siap. Oke, share screen dulu ya. Mungkin sebelum dimulai saya bacakan aturan untuk teman-teman peserta. Mohon dinyalakan kameranya agar seru untuk sesi Zoom kita, dan tetap matikan mic-nya karena dapat mengganggu sesi presentasi. Jadi saya tunggu 1 menit. Ayo, boleh kita nyalakan kameranya teman-teman. Mungkin langsung saja ya. Saya buka acaranya dan langsung aja disampaikan materinya oleh pemateri kita hari ini. Waktu dan tempat untuk Pak April dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Di record nggak nih? Di record dong. Oh ya, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sebelumnya nitip karena saya pakai slide sebelumnya waktu saya ngajar di IPB gitu ya. Nah, kebetulan saya ngajar juga di sana. Oke. Dan kebetulan juga saya juga alumni IPB dan sekarang juga moderator kita sedang S2 gitu ya. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan segera lulus gitu ya. Karena sudah semester banyak. Oke. Ya. Kita langsung nggak saja kita mulai gitu ya. Sebelumnya mungkin pesertanya dari mana aja nih? Kita kenalan dulu ya. Ya lihat dulu. Banyak juga pesertanya nih. Dari mana aja nih?
Dari Depok, Pak. Depok. Dari Iya. Harbas semua atau ada yang lain nih? Ini umum. Jadi boleh Oh, teman-teman kolom di chat dari mana aja nih. coba kalau Dandi itu dari mana Dandi itu? Dari Harbas, Pak. Oh, Dandi yang mana ya ini ya? Coba on cam. Ya, takutnya kebanyakan Dandi nih. Ya, Saya, Pak. nggak jauh-jauh orangnya. Oke, ya. Di kolom komentar ada yang dari Lombok, ada yang dari Makassar. Oh, serius. Jauh banget ya. Oke, salam kenal semuanya, gitu ya. Mungkin sebelumnya kita masuk masuk ke ini ya. Tujuannya, judulnya perkembangan komunikasi seluler dari masa ke masa, gitu ya. Nah, perkenalkan nama saya April Rustianto, gitu ya. Cukup itu aja, gitu ya. Takutnya ribet yang lainnya, gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kita mulai introduction, gitu ya. Wow, banyak banget tampilan di tengah. Kampungnya doang. Oke, lupa. Skip aja dulu. Oke, ya. Ini sedikit tentang saya tadi, mungkin sedikit ya. Nggak begitu banyak gitu ya. Ini foto saya gitu waktu masih muda lah, 2 tahun yang lalu. Ya nggak beda jauh sih sebenarnya ya. Eh, jadi memang saya suka olahraga gitu ya. Pertama suka ikut macam-macam martial art ya. Terus kemudian badminton. Tapi ya eh, nggak jago-jago amat sih, cuma bisa doang gitu ya. Sekarang saya lagi menekunin 2 martial art gitu ya. Satu mungkin rekan saya gitu ya, senior saya di sana Dandi. Nanti Siap, siap. jangan ngomong sama sabungnya ya. Siap, Pak. Yang satu karate, yang satu taekwondo gitu ya. Karate memang kebetulan saya udah dari lama gitu ya. Dan ini waktu saya ujian dan 3 gitu ya. Oke. Jadi ya wajar lah ya di taekwondo udah bisa dikit gitu. Oke. Saya satu di IPB gitu ya. Kemudian S2 di UI dan saat ini lagi terus kemudian IT trainer yang lain juga banyak gitu ya. Kemarin 2 minggu yang lalu lagi training Komdia Caisa Plus gitu ya, dan beberapa training yang lain gitu ya. Ya karena penasaran gitu ya, seru gitu ya, jadi belajar. Kemudian selain itu juga ada beberapa job yang saya kerjakan gitu ya. Kalau di pagi hari biasanya saya kalau nggak eh, ngajar di IT trainer ataupun jadi apa mengerjakan troubleshoot di company saya, kebetulan saya punya company gitu ya. Troubleshoot segala macam. Nah, siangnya baru di handle PNG gitu ya, Asia Pasifik. Oke, jadi cukup banyak gitu ya. Dan malamnya ngajar gitu ya. Dan kayak sekarang gitu ya. Dan kemarin kaget juga hari apa ya? Kamis ya. Hari Kamis ditembak gitu. Pak, ngisi. Eh, ngisi nggak ya? Ngisi ya? Bingung saya mau ngisi apa gitu ya. Karena sudah ada request dari eh Ali gitu ya. Saya nggak bisa nolak gitu ya. Karena dia juga gitu. Kalau saya request dia nggak pernah nolak gitu ya. Udah saya pantang nolak di request gitu ya. Gas saya gitu ya. Jadi Jadi ya mohon. konsepnya gantian gitu ya, Pak. Oh iya benar. Yang gitu Pak, Pak Kali mah. Iya emang gitu. Intinya pantang nolak requestan Ali gitu ya. Walaupun nggak bisa, bisa-bisain gitu. Jadi ini mungkin ada beberapa slide yang typo-typo karena memang baru selesai bikin gitu ya, mohon maaf gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini sedikit cerita gitu ya tentang saya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga gitu ya. Ini yang cukup bikin saya amazed juga gitu ya. Karena waktu saya
kuliah di IPB gitu ya tahun 2005 gitu ya. Mungkin kalian baru lahir gitu ya. Ada yang baru lahir? Ya. Itu saya datang tuh ya mungkin sebagai status ya anak juara kelas gitu ya. Karena masuknya itu waktu itu dengan jalur undangan gitu ya. Yang undangan kan berarti yang ranking 1 sampai 3 di sekolahnya gitu ya. Begitu masuk ya mulailah persaingan karena kan nasional ya, persaingannya banyak gitu ya. Di situ terlihat mulai ya agak di bawah nggak top 10 lah ya, tapi lumayan ya masih bisa masuk Ilkom IPB karena waktu itu mulai tahun saya 2005, 2006 ya masuk ke Ilkom IPB itu pakai jalur IPK gitu ya. Jadi semester 1, 2 itu masih tahap persiapan bersama alias istilahnya ngulang SMA. Kemudian di situ ditentukan IPK-nya berapa. Alhamdulillahnya IPK-nya masuk bisa bersaing di Ilkom IPB. Waktu itu Ilkom IPB bisa dibilang 4 terbesar jurusan yang favorit di IPB gitu ya. Yang pertama teknologi pangan, yang kedua agribisnis, terus yang ketiga saya agak lupa namanya, yang keempat antara 3 atau 4 lah. Itu Ilkom IPB. Jadi ya rata-rata udah spek rata kanan semua gitu ya mahasiswanya gitu ya. PK-nya udah di atas 3,5, paling kecil 3,1 atau 3, berapa gitu. Oke. Tapi ya namanya juga kuliah gitu ya. Dan mulai jauh dari orang tua gitu segala macam di mana saat itu kita yang nentuin sendiri gitu ya. Step by stepnya segala macam. Mulai labil di sini gitu ya. Karena harapannya masuk Ilkom itu udah langsung dapat yang pemrograman. Terus langsung pegang hardware gitu kan. Harapannya kayak gitu. Tapi ternyata lain gitu ya. Ternyata yang didapat adalah kalkulus, metode statistik gitu ya. Terus kemudian aljabar linier. Pokoknya semuanya matematik gitu ya. Langsung ini mata kuliah apa gitu kok ngulang matematik lagi gitu ya. Udah langsung saya nggak serius gitu ya. Akhirnya luar biasa gitu ya. Di semester 3 atau semester 1 di ilmu komputer itu IPK saya langsung ngedown gitu ya. Dari yang IPK yang biasa di atas 3 gitu ya. Jadi IP waktu itu jadi 1, berapa ya? 1,4 atau 1, sekian gitu ya. Yang menyebabkan IPK saya jadi terjerembab jadi 2,4 lah gitu ya. Pokoknya PMDK lah. Perhimpunan mahasiswa 2, gitu ya. Sama dengan jurusan saya masuk kan PMDK juga, cuman PMDK-nya benar gitu ya. PMDK-nya ini maksudnya jalur penerimaan mahasiswa pokoknya DK-nya undangan lah ya, jalur undangan gitu. Oke. Nah, di situ saya sempat ini juga kaget juga kan. Akhirnya pelan-pelan bisa bangkit segala macam. Tapi ujung-ujungnya ya karena di IPB itu luar biasa gitu ya. Begitu kalian ada yang ngulang gitu kan. D gitu ya. Saya semester 3 nilainya kayak gitu. DE paling tinggi C gitu ya. DE C gitu kan. Udah semuanya dalam 1 tahun itu jadi tinggal kelas gitu ya. Jadi kayak ya masih tinggal kelas gitu ya. Dan susahnya lagi nggak bisa ngulang, nggak ada SP, dan maksimum di IPB itu nilai paling baik itu adalah itu kalau nggak salah C kalau salah ya, atau B kalau salah. Nggak bisa murni dan ada yang bel-bel bintangnya gitu ya. Pokoknya ya luar biasa lah, begitu terjerembab susah banget bangkitnya gitu. Oke. Jadi ya nothing spesial lah waktu saya kuliah gitu ya. Bahkan lulus pun tetap PMDK gitu ya. Nggak ada 3,3 macan ya. Jadi kalau misalnya lihat pengumuman beasiswa saya langsung terenyuh gitu kan. Aduh, minimum syarat 3, saya 2, aduh 2, gitu ya. Ya mencoba bangkit dengan ikut beberapa
macam organisasi gitu ya, seperti KM. Di sini saya ikut banyak martial art juga di kampus gitu ya. Dari mulai karate, aikido, terus kemudian juga yang lain-lain, semuanya dicobain gitu ya. Karena memang mahasiswa itu adalah zamannya untuk mencoba semuanya gitu ya. Di situ banyak sekali saya mendapatkan masukan-masukan baru gitu ya. Yang awalnya takut ngomong gitu ya. Yang awalnya mau bergaul aja gemeteran gitu ya. Jadi punya skill tambahan gitu. Nah, makanya kalau kalian jadi mahasiswa jangan cuma 4D gitu ya. Datang, duduk, diam, dengarkan. Kalau saya enggak sih, ya. Saya enggak 4D gitu ya. Saya itu duduk, datang, diam, tidur, ya. 3D 1T, ya. Sering banget kayak gitu. Udah datang telat, habis itu di belakang tidur pula gitu ya. Ya gitu ya. Nothing spesial. Ya. Termasuk juga beberapa target gitu ya. Saya waktu itu kan begitu semester 6 mulai tertarik something dengan mata kuliah network gitu ya. Di mana mata kuliah network itu pas begitu saya masuk saya langsung nangkep. Beda banget 180 derajat dengan mata kuliah programming dan yang lainnya gitu ya. Yang saya pahamin pun bahkan saya sampai ngulang pun ya. Pertama dapat E, kedua dapat C. Ya, nggak pernah baik lah. Oke. Jadi susah banget ya. Saya udah belajar mati-matian gitu ya. Belajar sama teman, bahkan saya kursus juga gitu ya. Kursus programming tetap aja nggak bisa gitu ya. Akhirnya begitu dapat mata kuliah ini, saya udah pokoknya saya harus maksimal, saya harus outstanding lah di sini. Bisa jadi asisten lah segala macam. Tapi ya kenyataan berkata lain. Oke. Nah, karena dengan hal itu saya mulai mempersiapkan diri. Nih kalau saya kayak gini-gini terus, saya bakalan jadi ampas gitu ya. Yang keluar langsung dibuang, nggak diambil. Ampas kan gitu kan, ya kan? Ampas apa sih? Semuanya kan pasti kayak gitu. Ampas tahu gitu kan, ampas kelapa sama aja kan? Begitu diparut, set 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 set, gitu ya, diperes, keluar ampasnya kan, ampasnya buang, ya enggak? Atau kalau nggak dibuang ya kasih ternak gitu ya, ya kan? Dari sini kita coba mulai, saya mesti menambah value gitu ya, closing gitu. Ternyata kalau misal mau di network harus banyak sertifikasi, makanya saya ngambil CCNA gitu ya di tahun training dulu waktu itu di 2009, kemudian masuk ke 2010 ya. Terus kemudian harapan saya sih waktu itu nggak muluk-muluk sampai CCNP aja lah udah. Terus pursue gitu ya. CCNP saya kan ini ada 3 ujian gitu ya. Saya ngambilnya, terlihat di sini ya. Road itu 3 kali ujian baru lulus. Switch itu langsung first attempt. Jadi nggak ada yang mulus lah ya. Saya bukan orang pintar ya. Saya hanya ya berusaha aja gitu ya. Nah ini kalau orang pintar kan sekali attempt langsung lulus lah. Ya kan? Enggak nih ya. Ini juga banyak yang teratom segala macam. Ya. Jadi ya nggak instan gitu ya, dari 2010 sampai sekarang gitu ya 2023 ya alhamdulillah lah ya, mirip kereta api lah gitu. Oke. Ya itu karena proses gitu ya, nggak instan dalam setahun langsung jret gitu ya, banyak juga sih. Oke. Pas gagal bayar ya bayar lah. Ini hampir semua ujian itu saya bayar sendiri dari kantong sendiri. Saya nggak mikir itu mahal enggaknya. Yang penting ujian ya. Karena pada saat saya lulus itu saya merasa value saya naik gitu ya. Walaupun mungkin pada saat lulus CNA gitu ya, Pak, saya lulus CNA gitu ya. Waktu itu interview di sebuah perusahaan sistem integrator di Jakarta gitu ya. Kan saya udah CCNA, Pak. Kan baru CCNA, belum experience. Dari situ saya sadar, CCNA aja digituin gitu ya. Belum ada value lebih. Makanya pikiran untuk terus upgrade gitu ya segala macam. Hingga target sih saya. Oke.
Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya banyak sekali faktor gitu ya. Dalam pertemanan yang mendukung gitu ya. Alhamdulillah teman-teman saya kebanyakan ya sisai gitu ya. Sehingga terekspos hal-hal yang baik gitu ya. Oke. Makanya kalau misal kalian pingin seperti ini ya harus berteman dengan hal-hal yang baik gitu ya. Kalau mau wangi ya harus berteman dengan orang yang jual parfum ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini baru 2016 ya. Sekarang masih banyak lagi sih. Oke. Nah, cukup dari perkenalan gitu ya. Nanti mungkin kita ngobrol bebas aja ya. Sekarang kita masuk ke materi gitu ya. Feel free aja di chat boleh, masalah atau mau raise hand boleh ya. History of mobile network gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya bingung sih mau nyampein materi apa karena kebetulan saya punya materi ini gitu ya waktu ngajar di IPB gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Dulu cita-cita jadi asisten nggak tercapai, sekarang malah jadi dosen tamu gitu ya. Atau dosen praktisi lah kalau dibilangnya ya. Jadi ya alhamdulillah lah terobati gitu. Oke. Cuman yang belum terobati itu masalah beasiswanya aja. Nanti mungkin bisalah coming soon. Oke. Nah, jadi first generation cellular ini sebenarnya sudah cukup lama gitu ya. Bahkan sebelum kalian lahir dan saya juga belum lahir juga gitu ya. Pada saat orang tua kita remaja itu udah ada gitu ya. Jadi pertama kali itu diluncurkan di Jepang sana gitu ya. Oke. Yang dulu mungkin handsetnya gede banget gitu ya. Nah, ini foto aja gitu ya. Segede ini. Ya, jadi kalau misal kalian nemu di luar gitu ya, di tempat bangunan segala macam ada batu bata merah gitu ya. Nah, ini gedenya segini. Itu batu bata merah ya. Oke. Jadi kalau mau dibilang buat lempar anjing masih bisa gitu ya. Karena memang gede banget gitu ya. Dan amazingnya ngecasnya 10 jam. Oke. Dan bisa dipakainya cuma 30 menit untuk nelfon. Oke. Dan harganya luar biasa mahal. Oke. Jadi dulu first generation server itu barang mahal gitu ya. Oke. Bahkan masuk ke Indonesia pun nomor itu masih mahal. Dulu saya bahkan sampai sempat ngalamin gitu ya. Nomor itu saya beli waktu itu nomor yang pertama 300.000. Nomor doang, nggak ada pulsanya. Ya. Sebelum itu ada lagi yang beli nomor itu 1 jutaan gitu ya. Mahal lah ya. Gitu. Nah, dulu gede-gede dan capability-nya cuma call doang gitu ya. Kalau sekarang HP sekarang kalau cuma call doang ya gimana ya gitu ya. Aduh, HP nggak guna gitu. Bahkan sekarang call ini sudah jarang kita pakai karena kita biasanya call-nya pakai WA call ataupun Telegram call atau yang lain yang itu sebenarnya berbasis eh, paket atau IP ya. Dan ini call-nya call yang di menu telepon, gagang telepon gitu ya. Yang kalau misal kita nge-call kesedot pulsanya. Oke. Dulu luar biasa mahal. Oke. Nah, kemudian masuk ke second generation. Ya, second generation nggak tahu nih kalian udah ada atau belum gitu ya. Ini saya pas ngalamin waktu SMA gitu ya. Sekitar 2003 2005. Atau udah lahir belum? HP antik ya. Dulu HP-HP terkenal ya pada masanya gitu. Saya demen banget tuh beli mau yang ini gitu ya. P3315 ya kalau nggak salah ini ya. Atau yang wah yang ini nih. Nokia 1100 ya kalau nggak salah ini. Ya. Jadi di sini tuh 2006 pakai Nokia 2100. Oh ya. Yeah. Siap, siap. 2100 yang mana ini ya? Yang mana ya? Oh, ya. Pokoknya barang Nokia lah ya.
Oh iya ya. Oke. Nah, di second generation cellular ini sudah lebih banyak variannya, ya. Kita sudah bisa pakai SMS dan beberapa handphone juga sudah support MMS, yang dimana kita bisa kirim gambar, ya. Yang kadang ya ujung-ujungnya nggak nyampe juga gitu ya. Saya nyoba-nyoba kirim MMS nggak sampai juga sampai ujung karena yang ujung belum support. Jadi ya ujungnya SMS aja gitu ya. Yang dimana satu SMS itu dulu mahal banget gitu ya. Kalau nggak salah satu kali ngirim SMS itu yang panjang teksnya 160 karakter itu pas zaman saya 350 per SMS. Nah, kemudian di second generation cellular ini selain ada SMS ada juga kita mulai paket switch atau bahasa gampangnya kita bisa internetan ya dengan adanya GPRS atau Edge. Ya walaupun terbatas gitu ya yang ditampilkan mungkin konten-konten ringan atau text based yang dulu mungkin modelnya bukan WWW ya tapi WAP biasanya karena lebih ringan gitu ya seperti ini jadi WAP ya WAP oke formatnya text based banget gitu ya jadi semuanya ya teks belum sampai ada image ya dan dulu belum mengenal streaming tuh yang ada ya download gitu ya download pun bisa berjam-jam gitu ya untuk download konten segala macam. Oke. Kemudian berikutnya third generation. Third generation ini enhancement dari 2G yang dimana transfer rate-nya lebih cepat gitu ya. Kita sudah bisa ya melihat gambar lah ya. Melihat gambar terus kemudian sudah bisa download lah. Download ataupun mungkin bisa dengerin suara gitu ya. Kemudian di third generation ini juga muncul beberapa teknologi seperti CDMA gitu ya, yang nanti berevolusi menjadi FDO gitu ya. Kemudian ada juga evolusi-evolusi yang istilahnya enhancement-nya dari si 3G ada 3.5G atau HSDPA, HSUPA, HSPA+, gitu ya. Sebelum nanti masuk ke 4G. Ya. Speednya udah lumayan ya. Sudah sampai bisa ya 56 Mbps secara teori. Tapi ya rata-rata di Indonesia mungkin banyak obstacle ya segala macam ya mungkin nggak sampai segitu. Mungkin dapatnya ya 10 Mbps udah oke gitu ya. Oke. Dan di masa 3G ini di Indonesia subur sekali operator gitu ya. Dari mulai operator smart, terus kemudian ada friend, terus kemudian ada flexi, ada Axis, ada Tri, ada AM3 ya. Sorry ada Satlindo gitu ya. Dulu dengan produknya Mentari gitu ya. Terus kemudian ada Indosat dengan AM3. Terus kemudian Telkomsel, Excel, terus kemudian ada Axis ya. Terus kemudian ada Star One. Oh, banyak mata. 10 jari lebih. Terus kemudian ada Asia juga gitu ya. Oke. Nah, banyak sekali operator-operator gitu ya. Dan beberapa operator itu bisa di grouping jadi dua kategori yaitu operator CDMA dan operator GSM. Ya, dulu CDMA mungkin di Indonesia bisa disebut sebagai fixed telecom gitu ya, karena nomornya per region gitu ya. Misal nomor Bandung ya 0261 atau nomor Jakarta 021 gitu ya. Depannya ada kode regionnya ya. Nah, kemudian ke sini di merge gitu ya, nggak pakai region jadi mirip-mirip seperti GSM lah ya. Pakai 08 segala macam. Oke. Di masa ini
mulai muncullah HP layar sentuh, ya, iPhone. Oke. Di mana pada saat itu iPhone merevolusi HP gitu ya. Yang awalnya HP itu modelnya ya kotak kecil lah ya, segini lah ya. Kotak kecil segini. Terus kemudian touch, keyboard gitu ya, segala macam, menjadi full layar. Ya. Kemudian setelah itu banyak sekali HP-HP muncul. Rata-rata HP-nya mulai muncul full screen semua. Ya. Dan sekarang sampai sekarang full screen semua, gitu ya. Belum terlalu revolusioner lah. Yang sekarang belum ada yang model jam mirip kayak gelang gitu ya. Paling ya hanya paling ya hanya HP yang bisa dilipat gitu ya. Terus kemudian layar lengkung, udah gitu aja gitu ya, nggak terlalu banyak gitu. Kemudian masuk ke era 4G. Bentar ya. Nah, 4G mungkin kalian sudah terbiasa gitu ya. Yang mungkin masih asing mungkin yang tadi itu. 1G, 2G, 3G. 3G ya mungkin sebagian udah kenal gitu ya. Nah, 4G. Nah, 4G ini pertama kali dikomersialkan di 2009 gitu ya. Kemudian di Amerika di 2011. Di Indonesia tahu nggak 4G masuk tahun berapa? Ayo, mungkin kasih door prize kali yang bisa jawab ya. Ada yang bisa jawab sekarang? Tahun berapa ya? 2014 bukan, Pak? 2010, Pak. 2014, 2015. Aduh, mana ya? 2014, 2015. 14, Pak. 2015, Pak. Hah? 2015 enggak, Pak? 2015. Nanti ya. Silakan di chat aja di chat gitu ya. Nanti mungkin yang benar bisa dikasih door prize kali ya. Di Indonesia ya, bukan di luar. Oke, Indonesia tahun berapa? Di Indonesia bisa dibilang penerapan teknologi seluler cukup tertinggal gitu ya. Jadi di luar negeri dulu jalan, baru di Indonesia. Oke. Nah, LTE ini juga sebenarnya ada step by step-nya gitu ya. Yang pertama 4G gitu ya. Yang sebenarnya 4G itu kalau menurut reference itu belum truly LTE lah ya. Karena speednya masih di bawah. Yang benar-benar truly LTE adalah LTE Advance. Yang data rate-nya bisa sampai 1 Gbps secara teori. Ya. Secara teori ya. Jadi kalau misal kalian speed test gitu ya, pakai LTE gitu ya. Oh, LTE ini speed tested, dapetnya cuma 200 gitu ya. Ya. Secara teori kan, kalau misal channelnya kosong, segala macam nggak ada yang pakai, mungkin bisa sampai 1 Gbps. Oke. Kemudian berkembang lagi Advance Pro gitu ya. Di mana bisa sampai 3 Gbps. Ya. Nah, di sini ada yang menarik gitu ya. Ada teknologi namanya VoLTE. Sebelum itu mungkin CS fallback ya. Di mana teknologi VoLTE ini adalah teknologi yang dipakai untuk melakukan panggilan telepon cuman via network LTE gitu ya. Jadi kan biasanya kalau misal kalian manggil telepon gitu ya, pakai menu telepon gitu ya, yang di pojok kanan bawah gitu ya. Yang di ya simbol telepon lah ya kayak gini lah contohnya. Itu pasti speednya turun. Jadi sorry bukan speednya. Ikonnya turun dari yang awalnya 4G gitu ya. Jadi 3G atau 2G itu kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat penerapan VoLTE, pada saat penerapan LTE, handsetnya banyak yang belum support VoLTE, sehingga operator ini akalin gimana biar bisa tetap roll out LTE, tapi call nggak keganggu. Maka dibuatlah teknologi yang namanya CS fallback. Di mana CS fallback ini ya
adalah teknologi yang dia akan mendowngrade sinyal kita menjadi teknologi di bawahnya atau fallback ke 3G atau 2G untuk bisa melakukan panggilan telepon, di mana panggilan teleponnya itu masih circuit switch, ya. Dan LTE sendiri itu sudah sebenarnya paket switch, ya, atau semuanya sudah digital ya. Yang sekarang karena banyak HP yang sudah support VoLTE, gitu ya, maka operator juga memberikan ya, layanan ini. Saya sering di SMS oleh operator saya, gitu ya. Kini jaringan saya kita sudah support VoLTE gitu. Nikmati VoLTE untuk kejernihan suara bla 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 lah segala macam lah ya. Nah, VoLTE sendiri adalah panggilan telepon yang dirubah jadi digital. Jadi nanti pada saat kita melakukan panggilan itu akan lewat IP, atau misal kalian pernah menggunakan VoIP call apa ya, Skype ya, via handset di laptop atau di mana. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nanti VoLTE itu adalah panggilan VoIP tapi via jaringan LTE. Sekarang sudah mulai roll out gitu ya 5G, terutama kemarin di event-event internasional gitu ya. Mulai diuji coba di Bali ya terutama, atau kalau nggak salah sebelumnya di Mandalika ya. Masa sudah pernah diimplementasi gitu ya. Nah, 5G ini di Indonesia mulai diadopsi lebih cepat ya dibanding teknologi sebelumnya. Ya. Jadi di tahun 2002 gitu ya. Di sebenarnya 2021 ya udah mulai uji coba. 2022 itu udah mulai lelang frekuensinya dan mulai banyak di roll out di tahun 2022 sampai sekarang di Indonesia. Di mana speednya bisa sampai 10 Gbps dan latensinya kecil sekali, 8 sampai 12 milisecond secara teori ya. Karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Oke. Dan sekarang ini mungkin belum terlalu banyak handset yang support 5G gitu ya, karena memang dari sisi chipsetnya cukup mahal dan belum banyak yang pabrikan yang menyediakan, sehingga memang masih handphone high end di iPhone, Samsung Galaxy segala macam yang support 5G. Ya. Nah, dengan adanya 5G ini banyak sekali opportunity yang atau implementasi yang bisa diterapkan gitu ya, seperti smart home gitu ya, smart city, smart farming atau precision farming. Jadi di alat-alat kita gitu ya, colok aja SIM card ya, nanti dikoneksikan, dikonfigurasikan untuk konek ke operator apa, nanti kita bisa manage dari handphone kita ya. Banyak kan sekarang seperti itu ya kan. Terus kemudian fleet management, autonomous driving gitu ya. Dan mungkin ke depannya kalau misal sudah stabil gitu ya, bisa melakukan remote surgery gitu ya. Jadi dokternya di rumah, pasiennya di rumah sakit, di operasi gitu ya. Atau mungkin implementasi yang lain seperti VR atau virtual reality gitu ya, atau mungkin augmented reality gitu ya. Jadi kita meeting face to face gitu ya, bisa melihat full body-nya, nggak cuma muka gitu ya, bisa lihat gestur orang tersebut segala macam ya. Jadi bisa lebih realistis. Atau mungkin yang suka main game gitu ya, bisa main game-game berat tapi via online, via browser atau apa gitu ya, sudah support, jadi nggak nge-lag ya. Oke. Banyak sekali gitu ya. Dan setelah 5G juga sudah mulai disiapkan 6G gitu ya. Tapi saya belum ngulik sampai dalam sih seperti apa 5G-nya.
Nah, kalau dibuat secara bagan nih seperti ini, ya, perkembangan teknologi gitu ya, dari yang mulai 1G ada AMPS, kemudian AMPS ini ya bisa dibilang mati gitu ya. Jadi 3GPP, 3GPP itu juga dia mengeluarkan 2 standar dulunya, dan kemudian merge di LTE. CDMA sekarang kan udah nggak ada ya. CDMA dan GSM di merge di LTE, jadi semuanya LTE di sini. Ya. Kemudian sebenarnya ada WiMAX gitu ya. WiMAX ini wireless yang jangkauannya seperti GSM luas. Ya, cuman di Indonesia karena WiMAX peluncurannya berdekatan dengan 4G, jadi dia layu sebelum berkembang. Ya. Muncul dalam setahun, nggak ada peminatnya, terus muncul 4G. Ya. Jadi operator-operator yang menggelar WiMAX banyak gulung tikar karena yang investasi yang sudah dikeluarkan nggak balik modal gitu ya. Karena orang nggak mau beli WiMAX tapi malah pada upgrade SIM card-nya ke 4G. Nah, sekarang semua teknologi dari kabel atau seluler ngarahnya ke sini. Ke 3GPP lah ya. Ke 6G, 6G, 5G, 6G segala macam dari GSM. Oke. Nah, tadi kan belajar fitur ya segala macam. Nah, bagaimana sih arsitektur di dalamnya? Ya. Nah, saya terangkan sedikit gitu ya arsitektur di dalamnya. Dari mulai first generation seluler yang belum terlalu ribet lah ya. Intinya antar BTS ngobrol dengan PSC untuk switchingnya, terus kemudian dilempar ke MSC untuk ngobrol ke PSTN atau telepon fixed line. Yang kalau di Indonesia Telkom lah ya, Telkom kabel. Oke, kalau di sini mungkin switching ke antar nomor seluler. Oke. Lebar 5G ya. Oke. Jadi lebar pita 5G itu termasuk di range 4G ya. Karena di Indonesia sekarang hampir semua frekuensi itu sudah di-assign jadi frekuensi netral ya. Jadi mau dipakai teknologi 4G, mau dipakai 5G, silakan, bebas. Ya. Jadi kalau misalnya yang sekarang mungkin 1800-nya dipakai 4G, terus nanti dipakai 5G, boleh silakan, nggak masalah. Jadi lebar pitanya sama aja. Yang membedakan ininya apa? Teknologinya. Lebih lebar, nggak lebih lebar sama. Ya. Lebar pitanya sama. Cuman teknologi di 5G lebih efisien untuk bisa memancarkan bandwidth yang lebih besar. Oke. Sama seperti HP lah ya. Mungkin analoginya HP gitu ya. Pada saat dulu gitu ya. Mungkin HP besar banget cuma bisa nelfon. Tapi sekarang HP sebesar genggaman tangan sudah bisa macam-macam. Sudah bahkan mendekati komputer gitu ya. Oke, sama dengan di sinyal juga kayak gitu. Ya. Nah, kemudian di 2G udah mulai agak kompleks ya. Di mana networknya gitu ya sudah mulai menggunakan SONET atau fiber optic ya. Dan di 2,5G itu sudah ada penggunaan teknologi baru frame relay. Dulu baru ya, sekarang udah tinggalan zaman. Dan ada paket core. Artinya bisa internetan. Di sini ada tambahan fitur SGSN dan GGSN untuk switching traffic ke arah internet. Oke. Nah, ini lebih detailnya. Kalau ini high levelnya gitu ya. Nah, ini lebih detailnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ke 4G. Ya. 4G itu bisa dibilang arsitektur all IP base. Ya, di mana semua teknologinya itu nggak ada circuit switching.
ini nggak ada, circuit core domainnya nggak ada. Ya. Semuanya all IP base. Ya. Dari mulai ujung sini sampai ujung sini semuanya IP base. Nah, gimana caranya kalau misal kita tadi mau CS fallback? Maka di sini itu di BTS-nya itu dia punya 2 antena. Ya. Antena 4G dan antena 2G atau 3G. Sehingga pada saat dia CS fallback, si controllernya dia menginstruksikan si antena 2G atau 3G untuk ngirim sinyal ke kita. Sehingga yang diterima kita jadi 2G atau 3G, bukan 4G. Oke. Nah, 5G gimana? Nah, 5G sebenarnya mirip-mirip dengan 4G gitu ya. Bedanya beberapa functionnya ini dia di pecah-pecah. Ada beberapa function yang mirip, ada yang dipecah-pecah. Dan semuanya mirip dengan 4G, yaitu dia all IP base. Jadi dari mulai sini itu sudah terkoneksi ke internet, nah ya intinya. Oke. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya di sini teknologinya. Ya. Nah, di mana MMA ini gantinya IMF dan segala macam. Jadi intinya mirip-mirip lah ya. Cuman bedanya yang lain adalah di sisi core network-nya ya. Di sisi core network-nya 5G sudah menggunakan format cloud base atau NFV, di mana service-service-nya seperti bentar ya, seperti PCRF, aduh, ya, seperti PCRF, terus kemudian DCP, DNS, SGSN, GGSN, dan yang lain-lainnya gitu ya, atau SGW, PGW itu sudah menggunakan NFV. Ya, NFV maksudnya gimana? NFV adalah function-function ini, misal function ini gitu ya, function small PCRF gitu kan, PGW atau SGW itu dimasukkan ke dalam sebuah VM. Nah ya gampangannya gitu. Oke. Dimana ini satu VM, satu VM, satu VM. Ya. Sudah biasa build VM kan? Ya. Yang dimana banyak VM ini itu bisa di-hosting ke dalam satu bare metal saja. Ya. Sehingga lebih efisien ya, dan lebih murah gitu ya. Oke. Kalau dulu sebelumnya hardware dependent, kalau sekarang lebih ke cloud, SDN, NFV gitu ya. Makanya di paket core gitu ya, paket core itu di beberapa operator sudah mendeploy yang namanya private cloud gitu ya, atau NFV atau SDN base gitu ya. Banyak bisa pakai model private cloud yang open source seperti OpenStack gitu ya, dan lain-lain, ataupun yang model cloud-nya dari operator lain, dari vendor besar seperti VMware gitu ya, ataupun dari Cisco gitu ya, ataupun dari Juniper, ataupun dari yang lain. Oke. Pokoknya sudah semuanya virtual. Oke. Dan perbedaan kedua adalah data centernya lebih distribute di 5G. Kalau 4G mungkin di seluruh Indonesia mungkin data centernya hanya bisa di kota-kota besar kayak seperti Jakarta, Surabaya, Makassar. Ya. Kalau 5G lebih distribute lagi. Kenapa? Karena di 5G ini kita ngejar latensinya less than 1 millisecond. Ya. Atau yang tadi idealnya 8 sampai 12 millisecond. Sehingga
akses ke arah internet gitu ya, akses ke arah gateway harus lebih diperpendek gitu ya. Oke. Sehingga nanti akan banyak sekali data center mini yang ada di lokasi-lokasi yang lebih kecil. Oke. Nah, 5G sendiri sudah mulai banyak gitu ya di deploy ya. Dan bahkan hampir semua negara udah mulai mendeploy 5G ya. Di negara-negara maju sendiri sudah mulai memikirkan untuk masuk ke 6G ya. Next generation dari 5G ya. Yang diklaim bisa lebih dari 5G lah tentu saja ya. Nah, ini beberapa akronim segala macam kalau misal agak bingung gitu ya. Dan dengan adanya perkembangan 1G, 2G, 3G, 4G segala macam, teknologi telekomunikasi itu semakin mendekati teknologi jaringan komputer, di mana nanti akan banyak sekali di deploy perangkat-perangkat router di BTS-BTS. Ya, yang awalnya perangkat router ini mungkin hanya di pusatnya saja, tapi sekarang makin banyak perangkat-perangkat ini di deploy di BTS-BTS. Gitu ya. Jadi kalau misal kalian lihat BTS gitu ya di luar sana, misal BTS gitu ya, kayak gini kayak contoh aja gitu ya. Ini saya pakai mouse soalnya. Oke. Kemudian di bawahnya ada rumah, semacam rumah atau mungkin kotak-kotak besi gitu ya, setinggi orang gitu ya. Banyak gitu ya, biasanya putih gitu ya. Nah, itu biasanya di dalamnya itu ada router-router. Bisa router ini, segala macam ya. Oke. Masuk ke dalam. Oke. Tujuannya buat apa? Tujuannya nanti akan diterangkan di desain ini. Kenapa kok makin kesini makin banyak butuh router? Ya, penasaran nggak? Kenapa makin maju kok makin butuh banyak router? Bukannya harusnya lebih efisien gitu ya, lebih sedikit perangkat, gitu ya, virtualisasi lah semuanya. Oke. Penasaran Pak, apa tuh Pak? Nah, kenapa tuh? Yang dari Makassar ya tadi ya? Oke. Alasannya adalah dengan semakin majunya teknologi 1G, 2G, 3G, 4G gitu ya. Justru ini akan menyebabkan si operator ini butuh lebih banyak BTS. Oke. Ya. Kenapa lebih banyak BTS? Karena dia ingin meningkatkan throughput ya. Mungkin yang sudah pernah ngambil jaringan nirkabel gitu ya. Semakin tinggi throughputnya ya atau bandwidthnya, semakin kecil coveragenya. Oke. Sama seperti jaringan WiFi gitu ya. Jaringan WiFi 2,4 dengan 5 giga itu akan lebih cepat 5 giga. Ya. Karena frekuensi 5 giga itu dia bisa mengirimkan paket data atau throughput lebih tinggi dibanding 2,4. Tetapi drawback-nya jangkauannya lebih pendek. Ya. Sehingga nanti akan banyak sekali BTS-BTS. Ya. Jadi mungkin ruang lingkup satu RT satu BTS. RT satu BTS gitu ya. Kalau sudah 5G enable gitu ya. BTS-nya nggak gede-gede banget, BTS-nya BTS mini-mini gitu ya. BTS mini yang mungkin kalian lihat di luar sana gitu ya. BTS-nya kayak ini apa? Sebentar saya googling dulu ya. BTS-nya kayak pohon gitu ya. Misal pohon dami gitu ya.
Nah, seperti ini gitu ya di sini. Biasanya di atap-atap gedung gitu ya. Ataupun di model kayak microcell tower. Atau di jalan-jalan raya seperti ini gitu ya. Nah, ini seperti ini ya kan. Kemudian untuk menyamarkan dikasih daun-daun gitu ya. Atau modelnya Indonesia. Atau modelnya yang seperti ini gitu ya. Di atasnya ada towernya. Ya. Atau model yang seperti ini gitu ya. Kecil-kecil gitu ya. Perangkatnya di dalamnya ini dikit doang gitu ya. Oke. Dia butuh banyak BTS. Ya. BTS itu kan tentunya untuk mengontrol perlu IP, ya kan? Perlu IP untuk dikontrol dari pusat segala macam gitu ya. Nah, kalau misal makin banyak BTS gitu ya, IP-nya tentu makin banyak, ya kan? IP-nya makin banyak, diagregasi di satu daerah jadi gede banget gitu, ya kan? Nah, kalau misal ini nggak di manage gitu ya, ada keterbatasan kalau kita bisa sebut IGP route gitu ya, IGP route yang menampungnya ini jangan bisa gede-gede. Kalau terlalu besar route-nya mungkin bisa sampai 67.000 something ke atas, si router ini akan collapse. Ya. Sehingga diperlukan sebuah mekanisme untuk mengkompres ini, gitu ya. Sehingga route-nya itu dikasih ke routing protokol yang lebih powerful, yaitu BGP. Ya. Jika IGP-nya lebih ringan, lebih santai, dan route-nya yang banyak di off-road ke BGP. Sehingga dia kalau misal mau expand banyak PTS, tetap oke-oke aja. Mungkin yang belum tahu, BGP adalah salah satu routing protokol yang powerful yang bisa menghandle prefix di internet. Prefix di internet sekarang itu sudah sampai 800.000 gitu ya. Dan BGP masih fine. Tapi kalau pakai IGP seperti OSPF, ASIS, dan kawan-kawannya itu sudah nggak kuat. Udah minta tolong lah. Routernya kalau jalan itu udah langsung ngehang aja udah. Nah, maka dibuatlah sebuah framework gitu ya, yang dia bisa scalable, terus kemudian simple, dan yang kawan-kawannya manageable apa segala macam gitu ya, yang disebut dengan UMMT. Sehingga untuk ekspansi BTS segala macam ini kita bisa lebih enak gitu ya, nggak mesti melihat capability dari yang lain gitu ya, karena udah scalable gitu ya. Jadi kita mau expand berapapun bisa oke. Ya. Nah, gimana cara kerjanya? Mungkin saya simple aja gitu ya. Nah, ini terlalu deep ke telco. Ya. Intinya adalah pertama ada IGP domain isolation. Ya. Di mana route yang di sini itu tidak dibocorkan ke sebelahnya, sehingga lebih kecil. Oke. Nah, UMMT sendiri ada banyak gitu ya. Ada kalau secara garis besar ada dua jenis model. Yang pertama ada single AS, yang kedua ada multiple AS. Ya. Ini model yang pertama, Flat LDP Core, mungkin bisa dibilang ya belum pakai UMMT lah ya, karena semuanya benar-benar flat, nggak ada segmentasi. Kemudian di sini sudah mulai ada segmentasi, di mana ada segmentasi dari sisi akses ke arah BTS dan ke aggregation node. Kemudian untuk network yang lebih besar lagi gitu ya, yang biasanya lebih dari 1000 node gitu ya. Nah, mungkin sebagai gambaran teman-teman sekalian,
salah satu operator seluler di Indonesia gitu ya punya router di daerah katakanlah di salah satu provinsi di Jawa gitu ya. Itu bisa 1.500. Oke, satu provinsi. Bayangkan di Indonesia bisa berapa ribu ya? Bisa 10.000 sampai 12.000 router. Baru routernya, belum node-node-nya, belum BTS-nya ya. Makanya untuk mengatasi itu ada separation gitu ya. Dari mulai aggregation di di agregasi di segmentasi ya. Kemudian core-nya juga dan model yang lain juga di sisi MPLS di sisi aksesnya itu kalau yang ini di sisi aksesnya nggak dikasih router, di sini di sisi aksesnya kasih router, kemudian di segmentasi juga ya, jadi per aggregation di segmentasi ya. Oke, dan ini model varian-variannya. Kemudian ini yang model multiple AS ya. Kurang lebih mirip sih ini ya apa model-model arsitekturnya tuh ya. Oke, ada pertanyaan soal sini so far? Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak April. Luar biasa materinya. Eh, cukup di akhir cukup teknis ya. Walaupun masih kulitnya saja itu berasa wah ribuan router kita berbicara tentang ribuan router. Satu provinsi ada 1.500. Itu satu provider atau bagaimana, Pak? Satu provider. Satu provider ya. Provider. Bagaimana kalau misalnya satu provinsi itu banyak provider berarti nggak nggak kebayang berapa banyak router di dalam satu provinsi kali ya. Luar biasa. Iya. Oke, siap. Silakan yang mau bertanya diserang saja di kolom komentar. Kalau emang banyak pertanyaan nanti akan saya bacakan yang paling terbaik. Atau kalau memang cukup saya bacakan semua. Sesuai janji saya di awal, saya akan berikan hadiah bagi pertanyaan yang keren. Oke, satu pertanyaan pertama dari Kak Widi Prayitno nih, Pak April. Saya bacakan dengan perkembangan jaringan yang begitu pesat dan semakin murah. Apakah memungkinkan jaringan broadband akan mengancam keberadaan jaringan fixed seperti IndiHome, Bisnet, dan lain sebagainya? Nah, bagaimana tuh tanggapannya? Oke. Sekarang gini aja gitu ya. Misal kalian punya jaringan IndiHome gitu di rumah. Terus kalian punya HP support 5G. Terus kalian sering mobile. Kalian sering pakai yang mana koneksinya? Mas Widi, sering pakai yang mana? Tentunya sering pakai 5G kan? Nah, jadi kedepannya dengan semakin cepatnya teknologi seluler dan semakin meratanya, akan semakin banyak pemakaian beralih ke 5G seluler. Tapi teknologi fix, fiber itu tetap masih ada, nggak ditinggalkan, ya. Sebagai kita bilang complementary gitu ya. Jadi bisa di mix. Kalau misal kita mau speednya tinggi gitu ya, terus kemudian mau stabil pakai fix. Tapi kalau mau mungkin mobile segala macam sulit untuk akses kabel pakai seluler. Ya. Bahkan di luar sana gitu ya, di tempat-tempat yang sulit perizinan untuk jaringan kabel masuk, perangkat-perangkat seperti ATM, EDC segala macam itu sudah pakai SIM card, oke? Nggak pakai dial up lagi, oke? Mudah-mudahan menjawab. Kalau misal belum terpuaskan, coba di chat lagi aja atau open mic. Nanti saya coba Oke, puaskan. sip.
Oke. Lanjut pertanyaan kedua nih, Pak April dari Kadrian TZY. Izin bertanya Kak, kan sekarang wacana Indonesia sudah mau masuk 5G, tapi faktanya 4G masih belum rapi. Kira-kira menurut Kakak dengan kapasitas saat ini apa bisa 5G diterapkan dan kira-kira bakal perlu waktu berapa lama buat perataannya di Indonesia? Nah, gimana nih Kak April? Siap, siap, siap. Oke, 5G tentu saja perataannya akan melihat pasar ya kan? Karena sebuah teknologi itu akan berkembang kalau ada pasarnya. Sama seperti dulu WiMAX gitu ya, sudah muncul teknologi tapi pasarnya nggak ada, ya hilang gitu ya. Tentu saja 5G sama, teknologi baru pun sama gitu ya. Jadi kalau selalu ada pasar yang butuh gitu ya, dan semakin besar, ya semakin besar demand-nya, tentu saja si operator ini akan berlomba-lomba ngikutin itu, gitu ya. Berlomba-lomba untuk roll out 5G. Ya. Seperti mungkin di daerah perkotaan segala macam gitu ya. Roll out-nya tentu saja banyak, gitu ya. Beda dengan daerah-daerah yang mungkin penetrasi paket datanya masih rendah, ya mungkin akan dinaikkan 4G-nya aja dulu, gitu ya. Kenapa 4G? Nggak 3G? Karena lisensi dan peralatan lebih murah dengan menggunakan 4G. Sehingga memang sekarang ada wacana gitu ya bahwa jaringan 2G atau 3G itu akan dimatikan di Indonesia. Apalagi yang daerah sudah support 4G. Oke, Oke, berarti tergantung pasar ya untuk untuk pasar. pemerataannya ya. Kalau Iya, emang demand-nya banyak ya pasti disuplai. Berarti begitu simpelnya ya Pak. iya. Sama seperti skill kita lah ya. Supply and demand gitu Ya, ya. ya. Kalau skill kita pasaran gitu ya, demand-nya tinggi atau skillnya pasaran terus demand-nya makin kecil, ya kita makin turun gitu ya. Tapi begitu skill kita uh, spesifik gitu ya, terus kemudian diiringi dengan demand-nya naik, itu pasti ya ngikutin gitu ya. Supply yang nggak ada, demand naik ya, tahu kan, harganya pasti akan meroket. Ya, ya. Oke, ini semakin banyak pertanyaan nih Pak April. Mungkin saya coba pilihin dulu Mhm. atau saya coba tanya dulu nih yang pertama deh dari Kak Robi ya. Ini tentang volte tadi, bisa tidak Pak teleponan pakai volte tapi tanpa mengurangi jaringan sinyalnya? Mungkin arahnya ke CS fallback mungkin ya. Coba di Oh, oke, ya, ya. Oke. VoLTE sendiri adalah merupakan fitur untuk telepon via jaringan LTE, tapi dengan syarat pertama handsetnya support dari sisi kita dan dari sisi penelpon juga support. Oke. Nah, kalau dua-duanya ini belum support nggak bisa. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah si operatornya juga support VoLTE. Ya. Jadi kalau misal HP kalian gitu ya sudah di enable VoLTE, terus kemudian operatornya support VoLTE, kalian make call ya nggak akan istilahnya ngurangin sinyal lah, nggak akan fallback. Asalkan yang kalian telepon tuh sudah support VoLTE. Oke? Oke, semoga menjawab ya. Sejujurnya saya sebenarnya kurang tahu nih penggunaan VoLTE karena emang by internet aja gitu untuk komunikasi jadi tercerahkan. Terima Udah kasih jernih ya menjawab. lah ya. Pakai Iya, WA call aja udah jernih ya. WA call sekarang udah cukup memadai gitu karena Iya. jaringan selulernya makin dihiraukan gitu. Mm-mm. Oke, lanjut pertanyaannya. Semoga masih cukup. Kita batasi sampai 10:30 aja kali ya, Pak April ya. Ya, ya, boleh. Oke, yang berikut tadi apakah band signal 900, 1800, 2100 dan lain sebagainya menjadi faktor utama kecepatan sebuah internet? Nah, ini band sinyal apa nih? Saya juga kurang paham. Mungkin bisa Oh ya. ditanggapi.
band signal 900 itu merupakan lebar pita ya, lebar pita 900, 800 dan 2100. Oke. Band sinyal memang mempengaruhi kecepatan dari sebuah teknologi gitu ya. Karena nature-nya atau sifat alaminya dari sinyal itu semakin kecil frekuensinya gitu ya, dia akan semakin sedikit bisa membawa data. Oke. Tetapi jangkauannya bisa lebih luas ya. Sama seperti kalian mungkin dulu kenal radio AM nggak ya? Kayaknya enggak ya. Saya tahunya FM. Oh iya, radio AM. Dulu kalau di daerah-daerah banyak radio AM. Karena radio AM tuh murah. AM itu frekuensi rendah. Cukup naikin satu tower bisa cover mungkin satu kecamatan. Kalau FM beda. Kalau FM naikin satu tower dia ya cuma mungkin satu desa doang. Kenapa? Karena frekuensinya lebih tinggi. Begitu juga dengan band di seluler sama seperti itu. Karena sama-sama jaringan nirkabel juga gitu ya. Jadi sama-sama jaringan nirkabel, sama-sama menggunakan frekuensi yang mirip-mirip gitu ya, menggunakan ya sama juga nature-nya. 900 dan 1800 dengan teknologi yang sama tentunya lebih bisa speed-nya lebih bisa tinggi di frekuensi yang lebih tinggi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dari Kak Agus Nugroho, yaitu apakah VoIP akan bisa menggeser teknologi PSTN? Namun perangkat VoIP menurutnya lumayan mahal. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Oke. Sekarang saya tanya balik gitu ya. Apakah Mas Agus masih pakai telepon Telkom? Dipakai enggak? Ya, kalau jujur saya enggak. Kebaikan dari kita sudah melupakan hal itu. Bahkan kalaupun ada, pasti minta dicopot. Mas saya udah nggak pakai lagi, copot aja gitu. Di rumah, di kampung saya sendiri juga seperti itu. Dulu udah masuk Telkom gitu ya, nggak pernah dipakai, minta copot. Gitu ya. Ya dipakai apa? Pasti internetnya doang, ya enggak. Oke. Dan sekarang perangkat VoIP itu pun lebih murah. Perangkat VoIP pun bisa pakai software ya, seperti Skype, WA Call. Itu kalian pakai aplikasi pun sudah bisa nge-call keluar, ya kan? Tinggal bayar aja kan yang penting. Oke. Jadi perangkat VoIP justru variatif gitu ya, nggak harus pakai handset VoIP, tapi bisa pakai aplikasi. Ya, banyak sekali aplikasinya ya kan, luar sana, luar. Bahkan yang gratis juga banyak gitu ya. Oke. Oke, sip. Berarti simpel jawabannya ya, udah pasti tergeser kan karena emang penggunanya juga Ya, udah nggak banyak gitu. iya betul. Ya Oke. hukum inilah supply and demand lagi. Iya, betul. Tergantung pasar ya. Tergantung pasar. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari saya bacakan, ini terlalu banyak. Coba dari ini dulu deh, saya lompat ke Kak Muzaki nih. Apa tantangan utama dalam implementasi teknologi ultramasif MIMO dan bagaimana menyelesaikan tantangan tersebut? Saya mau tanya apakah ini masih ada kaitannya juga dengan materi karena tidak disinggung. Itu bagaimana tuh? Saya nggak paham. Sebenarnya ultramassive MIMO itu lebih ke teknologi antenanya aja sih sebenarnya ya. Teknologi antenanya di mana si antenanya itu bisa support multiple input dan multiple output sehingga speednya jadi bisa lebih cepat. Ya, Antenanya aja itu, berarti pemancarannya saja ya. pemacarannya aja sih. Oke, untuk ini pertanyaan dari Kak Buhori ya. Apakah 5G semuanya melalui akses point atau melalui kabel fiber? Yang mana sih? Di atas Uzaki Abdullah. Sebenarnya dari penjelasan tadi Oh, menggunakan akses point ya. oke. Saya jelaskan. Jadi sebenarnya gini ya, kalau sudah dilihat di sini ya di slide saya gitu ya. Nah, yang inilah ya. Nah,
Fiber optik itu dipakai untuk menghubungkan antar routernya. Oke. Router dihubungkan. Ya. Ada beberapa operator seluler bilang fiberisasi gitu ya. Fiberisasi di mana koneksi antar router di BTS itu menggunakan fiber. Oke. Kemudian selulernya di mana? Selulernya adalah di sisi ini. Di mana di BTS ya yang di atas-atas itu pasti ada pemancar frekuensi sinyal seluler ya. Bentuknya macam-macam lah ya. Mungkin ada yang sebagian mirip dengan access point gitu ya. Atau enggak access point yang outdoor gitu ya. Jadi gabungan keduanya ya. Antara access point kita sebut dengan access point gitu ya. Atau sebenarnya realnya adalah antena ya. Dan FO. FO itu untuk mengkoneksikan router yang di bawah. Jadi router yang di bawah ini ya nanti akan connect naik ke atas ke antenanya gitu ya. Sehingga nanti ini akan ada sinyal masuk ke handphone pengguna gitu ya. Oke. Berarti berdasarkan pemancaran sinyal di BTS ya, Pak. Hmm. Dulu pernah kalau nggak salah simpelnya menyampaikan Pak April itu karena kayak pancaran lampu ya. Oh ya, betul Ya. lampu. Ya. Jadi kayak kita dapat cahaya, semakin terang kita dekat dengan lampu, semakin kencang atau bagaimana waktu itu penjelasannya, Pak? Semakin dekat dengan lampu semakin terlihat jelas ya kan. Semakin terlihat jelas. Nah, Berarti semakin stabil koneksi kita ya. Semakin kencang lah ya, semakin stabil ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini terlalu banyak, ini antusiasmenya luar biasa. Mungkin saya ambil dari ini ada satu penanya yang berentet dari Watsituya. Pertama, apa yang dimaksud dengan 3G, 4G yang biasa pada terlihat pada ponsel? Apa bedanya? Yang kedua, masih ada lanjutan. Kenapa bisa ada perkembangan sampai saat ini ke 5G dan lagi direncanakan 6G? Yang kedua, siapa saja provider jaringan yang sudah support dengan jaringan 5G saat ini di Indonesia ya? Yang ketiga adalah apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelajar SMK dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi seluler seperti yang tadi dijelaskan. Nah, ini paketan nih. Ini dulu ditanggapi. Oke. Yang pertama, apa yang maksud dengan 3G, 4G gitu ya? Itu adalah teknologinya gitu ya. Misal 3G berarti teknologi 3G yang speednya sesuai dengan kemampuan yang sudah di-define oleh 3GPP. Ya. Jadi misal 3G itu speednya mungkin sekitar 144 kbps gitu ya. Jadi yang kita rasakan ya hanya speednya aja beda ya. Misal kita ngeset gitu ya di HP kita 3G only ya speednya nanti akan mentok di situ aja speed 3G. Kalau 4G only ya naik lagi. Ya. Yang kita rasakan tuh ya lebih kepada speednya aja lebih cepat kalau yang 4G. Oke. Kenapa bisa ada perkembangan hingga 5G? Ya, perkembangan dari 5G tentu saja ya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan enhance dari teknologi sebelumnya, ya kan? Dimana teknologi sebelumnya itu misal hanya support sampai 1 Gbps, itu pengen terus-menerus ditingkatkan speednya dan kemudian latensinya juga semakin dikurangin. Dia akan ada implementasi baru yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Seperti mungkin remote surgery gitu ya, fleet management gitu ya. Terus kemudian smart city gitu ya dan macam-macam. Itu semua kan muncul karena konektivitasnya sudah cepat ya, dan latensinya makin rendah gitu ya. Kemudian siapa saja provider yang sudah support 5G? Oke.
yang sudah support 4G, 5G hampir semua provider di Indonesia sudah support, terutama yang besar-besar ya, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat. Ya, tiga-tiganya itu udah support semua. Yang penting HP kalian support 5G, gitu ya. Bahkan saya nangkep di sekitaran rumah, di sekitaran Kelapa Dua itu 5G udah ready, udah ada. Ya. Untuk kemarin si merah saya lihat di sekitaran Kelapa Dua udah ada 5G. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh pelajar SMK dan adanya perkembangan teknologi komunikasi seluler ya, seperti yang tadi dijelaskan. Ya, untuk pelajar SMK tentu saja ini challenging gitu ya, karena teknologi 5G ini menuntut banyak sekali item-item spesifik, gitu ya, seperti kemampuan untuk memahami cloud gitu ya. Karena kan kalau di 5G itu sudah base-nya cloud atau NFV segala macam, ya kan. Terus kemudian bermain dengan routing konsep yang kompleks, gak hanya OSPF RIP atau static route, tapi juga sampai ke BGP MPLS gitu ya, yang advance. Sehingga tantangan untuk anak SMK juga semakin berat ya. Mereka harus semakin banyak terekspos teknologi-teknologi baru gitu ya. Jangan hanya puas dengan kalau misalkan di TKJ routing buat VLAN, static route, OSPF selesai gitu ya. Dengan adanya perkembangan ini semakin banyak hal-hal yang mesti diekspor. Gak hanya main itu, tetapi juga main cloud dan virtualisasi. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, ini kayaknya nggak bisa dijawab semua nih karena terlalu banyak, waktunya juga semakin malam. Mungkin kalau misalkan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang ngegantung, mungkin bisa diarahkan ke sosial media Pak April. Ada? Aduh. Banyak banget nih pertanyaan. Atau terakhir nih Pak, ini bukan pertanyaan, tadi kan ada reward tadi ya, yang di keep atau yang di hold. Jawaban yang benar tahun berapa muncul si 4G Indonesia, dan tolong kasih saya jawaban juga pertanyaan mana yang paling menarik biar saya menentukan dua orang ini mendapatkan reward ya. Jadi di Indonesia itu pertama kali muncul ya, pertama kali trial itu 2013 dan dikomersialkan di 2014. Oke, Yang mana tuh 2013 ya. 2013 ya berarti ya? Iya. Oke, berarti ada Nicholas Lionel. Kalau tidak salah 2013, strip 2014. Itu yang pertama. Oke. Terus pertanyaan berikutnya yang menarik ya. Sebentar. Menarik siapa nih? Aduh, ini susah nih. Soalnya pertanyaan kadang susah untuk ngasih skornya nih. Iya sih. Agak subjektif. Apa ya? Yang paling relate sama materi aja kali, karena tadi kan ada beberapa materi yang pertanyaan yang di luar dari materi, seperti pemancaran antena gitu kan, nggak masuk tadi, ultra masuk. Tapi yang paling relate dengan materi mungkin Pak. Mungkin lihat dari yang cukup kompleks ya, dari pertanyaan dari what's it to ya. Sampai ada penerapannya ya, kayak apa tadi. Oke. Biasa sekali. Berarti ada Nicholas Lionel sama what's it to ya. Tolong what's it to ya dan Nicholas Lionel kirimkan Japri di WhatsApp saya nama lengkap dan alamat, nanti akan saya kirimkan berupa door prize dari acara ini dari sponsor kita Nether.Universe. Oke. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk acara hari ini karena terlalu seru ya, karena sampai waktunya, biasanya acara ini dikemas 1 jam Pak April. FYI. Ini jadi over
ke setengah jam, jadi 1,5 jam. Iya. Itu kan Oke. sesi gestar sih boleh-boleh aja. Oke, untuk seru atau enggak udah nggak perlu dijawab lagi, ini acara berarti hari ini jauh seru sekali gitu ya. Jadi karena ini udah penutup, terima kasih sekali lagi untuk Pak April atas materi yang luar biasanya. Udah menyempatkan waktunya dengan undangan dari saya yang cukup dan sangat dadakan ya. Tahu bulat. Bisa nggak Pak? Tahu bulat. Bulat banget gitu ya. Tapi materi cukup luar biasa. Terima kasih juga buat para peserta yang udah hadir di acara Ngaji IT Day 4 ini. Jangan lupa terus ikutin acara Ngaji IT kita karena selama bulan Ramadan ini selalu jalan di jam 9 habis tarawih sampai jam 10 yang diisi oleh anak-anak TKJ. Dan pastinya nanti akan ada gestar lainnya akan hadir dari praktisi. Tadi hari ini senior network engineer, insya Allah di pekan berikutnya akan ada senior praktisi lainnya. Mungkin itu saja. Pak April, terima kasih kehadirannya ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Dengan berakhirnya sesi ini berarti sudah selesai. Sampai jumpa di acara Ngaji IT berikutnya. Saya Ali Imran selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.